Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Widya Diriga Syarani dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Tapaduli Selatan. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat-sehat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita perlu membaca doa terlebih dahulu agar suasana hati dalam pembelajaran kita pada hari ini menjadi tenang dan semoga lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, selanjutnya untuk materi kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjelasan himpunan. Nah, ada yang tahu nggak himpunan itu apa? Ayo. Nah, jadi sebelum kita membahas himpunan, ada nih beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui dalam penjelasan mengenai himpunan. Yang pertama itu kita harus mengetahui konsep himpunan, menyatakan himpunan, konsep himpunan kosong, konsep himpunan semesta. Nah, di sini bisa kita lihat ada konsep himpunan. Yang sebagai contohnya adalah pembagian grup juara bola dunia 2022. Nah, di grup A itu ada negara Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda. Di grup B ada Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales. Dan di grup-grup lainnya juga ada beberapa negara yang dibagikan anggota-anggota pengelompokan grupnya. Nah, pertama kita membahas konsep himpunan. Ada pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah istilah kelompok, kumpulan kelas maupun gerombolan dalam matematika. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Nah, kenapa nih? Karena himpunan adalah merupakan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Jadi, paham ya? Kalau ya kita menyatakan suatu himpunan itu harus sudah ditentukan dengan jelas dan benar-benar memiliki suatu objek yang dimaksud. Nah, untuk contoh himpunan dan yang bukan himpunan, di sini ada beberapa kumpulan yang termasuk himpunan. Pertama itu ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, siswa laki-laki, boboan yang diawali dengan huruf M, nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Pokoknya dia sejenis lah. Makanya dia dinyatakan dengan himpunan dengan suatu alasan yang jelas. Nah, untuk selanjutnya ada contoh himpunan dan bukan ada contoh himpunan yang bukan himpunan. Kumpulan yang bukan termasuk himpunan di antara itu ada kumpulan kota-kota besar Indonesia. Nah, ada misalnya adik-adik ingin bertanya seperti ini, Kak, kenapa sih kumpulan kota-kota besar di Indonesia tidak termasuk himpunan gitu? Nah, itu kan dikatakan di sini bukan termasuk himpunan karena sebagian orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada yang bilang kota Medan tuh luas kan, ada yang bilang kota Medan nggak luas lah, masa sih masuk ke kota-kota besar di Indonesia gitu. Terus misalnya ada di Surakarta gitu. Pokoknya menurut pendapat masing-masing dan dia bukan objek yang jelas. Karena kan perbedaan di antara kota-kota besar itu memiliki target luasnya masing-masing. Ada juga loh kota-kota besar di Indonesia bila dikatakan ada yang bilang kota itu bukan besar luasnya, tapi kecil, tapi di mata orang itu termasuk kota yang besar, gitu kan. Nah, jadi berbeda pendapat, makanya bukan termasuk himpunan. Nah, ada juga kumpulan orang kaya Indonesia, siswa cantik di sekolah, pelajaran yang disenangi siswa, terus makanan yang lezat gitu. Jadi, belum dinyatakan objek yang jelas. Nah, untuk contoh, ada himpunan sayur-sayuran yang anggotanya itu ada kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Nah, ini termasuk anggota dari himpunan sayur-sayuran yang adalah itu karena dia termasuk anggota sayur-sayuran karena dia di situ termasuk kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Terus selanjutnya himpunan bumbu dapur yang sebelum masuk nih ke bumbu dapur, tahu nggak elemen dari yang dikatakan himpunan itu termasuk elemennya? Ini ditandai dengan huruf E, itu ya paling atas huruf E, tapi dia kebalik ke arah
ke elemennya gitu, ke arah ke simbol himpunan sayur-sayuran gitu. Maka itu termasuk simbol elemen ataupun anggota dari sayur-sayuran gitu. Nah, selanjutnya himpunan bumbu dapur yang anggota yang bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Terus dikatakan di situ ada ikan bukan anggota himpunan dari bumbu dapur. Nah, kenapa? Karena ikan bukan termasuk himpunan bumbu dapur. Karena kan ikan itu termasuk bahan umumnya yang mau dimasak ya kan, bukan bahan sampingannya yang akan ditemani untuk pembuatan gulai ikan nih misalnya kan. Nah, jadi untuk simbol dari bukan termasuk himpunan, adik-adik bisa melihat yang paling bawah tuh kan ada huruf E seperti yang simbol himpunan sebelumnya, tapi dia digarisi. Itulah simbol yang bukan himpunan ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya, anggotanya A 357, yang B 2357, yang C A I U E O, D min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 seterusnya. Yang E merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Nah, yang kedua, menuliskan yang dimiliki anggotanya. Misalnya A adalah himpunan semua bilangan yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang sebelumnya tadi dijelaskan kan, yang anggotanya 1 sampai 7 kan. Terus yang B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Terus yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin, dan D adalah himpunan bilangan bulat, ya 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, anggota A sama dengan di mana X di mana 0 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8. Di mana di sini kita lihat 0 lebih besar dari 1 dan di mana lebih kecil dari 8. Nah, oke. Di sini kita lihat anggota A ini adalah dikatakan bilangan ganjil karena dia memiliki anggota yang kurang dari 8 gitu. Maka A adalah himpunannya semuanya anggota X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X lebih kecil dari 8 serta X adalah bilangan ganjil ya kan. Terus yang B, Y itu di mana Y lebih kecil dari 10, maka Y adalah bilangan prima. Begitu juga dengan D, himpunan bilangan bulat, dan C di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, selanjutnya ada himpunan kosong nih. Himpunan kosong, apa sih himpunan kosong itu? Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi himpunan kosongnya itu bisa dikatakan tanda kurung kurawa ataupun yang angka 0 digaris ya kan, digaris miringi. Nah, contoh himpunan kosong nih. Himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Ada nggak? Ada dong. Terus himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 10. Ada 1 sampai 9 ya kan? Terus himpunan bilangan 2 sampai yang tadi bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang 10 itu 2, 4, 6, 8 ya kan? Terus himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, misalnya 3, 7, 9 gitu ya kan, dan seterusnya. Nah, himpunan semesta. Selanjutnya kita membahas himpunan semesta. Himpunan semesta adalah semesta pembicaraan adalah himpunan yang membuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dinamakan dengan S huruf besar ya teman-teman ya adik-adik. Contohnya misalnya anggota A ada 2, 3, 5, 7, maka himpunan semestanya mungkin dari himpunan A adalah sebagai berikut, di mana S bilangan prima, S bilangan asli atau S bilangan cacah. Bisa beda-beda ya, pokoknya itu menganut semua himpunan, maka itu akan dikatakan himpunan menganut semua anggota himpunan, maka itu bisa dikatakan himpunan semesta. Terus himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing adalah hewan. Terus
hewan yang berkaki 4 atau hewan mamalia gitu ya. Gitu ya adik-adik. Nah, contoh lainnya bisa dikatakan semua siswa dalam kelas. Terus nama-nama siswa yang memiliki huruf Y, huruf S, huruf A gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh nih. Nah, di sini ada anggota A, kelompok A, ada Yunita, Yunia, Yasin. Terus di anggota B ada Sunario, Suban, dan di anggota C Andi, Ahmad, dan Anton. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semua yang ada di dalam tabel ini adalah anggota dari himpunan semesta. Karena dia menganut semua anggota yang ada di kelas tersebut. Jadi makanya dia bisa dikatakan himpunan semesta. Nah nih selanjutnya diagram Venn. Kita akan membahas diagram Venn ya. Terus cara menyajikan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Misalkan diagram Venn dari himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6 sebagai berikut. Nah, adik-adik bisa melihat pada tabel yang di bawah kan, ada di situ anggotanya A 1, 3, 2, yang B 5, 6, 4. Nah, kenapa dibuat kayak gitu? Karena itu dibagikan kelompoknya. Tetapi yang anggota 7, 8, 9 nggak dimasukkan dalam tabel. Tapi tetap juga termasuk himpunan semesta. Jadi ini adalah penggambaran contoh dari diagram Venn. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita mengenai himpunan. Nah, untuk kurang dan janggalnya, adik-adik bisa membuat di kolom komentar atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kakak. Terima kasih, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!